Hey guys, what's up? Gimana nih? Pandemi udah berjalan selama 2 tahun. Aku harap kalian semua sekeluarga tetap sehat-sehat terus, semangat. Hari ini sesuai judul, aku bakal kasih tips self-care yang simple tapi penting biar kita semua tetap sehat dan cantik walau di rumah aja selama pandemi yang entah sampai kapan ini. Okay, let's start with the tips. Number 1, water. Minum banyak air itu bagus banget so our body and skin can stay hydrated. 2 liter sehari itu udah minimal banget ya. Apalagi kalau seharian di ruang AC atau kita sering melakukan aktivitas yang berkeringat. Kalau aku tiap bangun tidur itu minimal langsung minum 500 ml air yang udah disiapin dari sebelum tidur. Sisanya seharian tuh aku sering banget bolak-balik dispenser. Or kalau nggak mau repot ya kita tinggal isi aja botol minum yang gede dan bawa itu kemana-mana. By the way, rajin minum air putih itu juga bisa bantu weight loss loh. It literally has 0 calorie dan bisa ngurangin nafsu makan, BAB jadi lebih lancar. FYI, good metabolism leads to better skin. Dan masih banyak lagi. Ayo, udah minum berapa gelas hari ini? Tips kedua, skincare. Penting banget ini. Aku tuh skincarean udah dari SMA loh guys. Pertama ya mau gak mau karena jerawatan. Tapi lama-lama aku jadi bersyukur banget soalnya itu udah jadi habit. Dan sekarang aku ngerasain banget benefit dari rajin skincarean. Anyway, skincare itu cocok-cocokan, nggak perlu mahal, yang penting cocok dan rutin. Disesuaikan juga sama kebutuhan kulit kita saat itu. Karena skincare buat jerawat, anti-aging, sensitive skin itu kan semuanya beda-beda ya. Nah, di situ kita selalu trial and error. Tapi buat aku, skincare rutin yang pasti aku selalu lakuin tiap hari adalah double cleansing. Tiap pagi dan malam. Dan kalau pagi, aku selalu pakai sunscreen. Karena UV rays adalah musuh utama kulit. And just because we stay at home, doesn't mean we skip sunscreen karena kan ada jendela. Oh ya, ngomong-ngomong soal skincare, kulit leher, tangan, badan, sampai kaki, itu semuanya tetap nggak boleh dilupain loh guys. Keep them moist. Selanjutnya, makan sehat. I bet kalian pernah denger ya istilah you are what you eat. Nah, ini tuh emang scientifically true guys. Karena tanpa disadari, sel-sel tubuh kita tuh selalu ada yang mati dan diperbarui. Ya sel kulit, sel organ tubuh, kecuali sel otak. They are constantly regenerating. Kasarnya aja tuh kita tuh ganti kulit. Nah, sel-sel yang udah mati itu diperbaruinya pakai apa? Ya dari makanan yang kita makan. Semakin bagus dan bergizi bensin makanan yang masuk, ya jadinya semakin berkualitas sel-sel yang dibuat tubuh kita. Itu yang bikin kita jadi sehat, awet muda, dan berpotensi hidup lebih lama dan berkualitas. Kalau aku sekeluarga, kalian udah tau lah ya. Dari 2012, kita semua tuh termasuk oma aku yang usianya udah 83 tahun, kita semua makannya dapur fit, yaitu bisnis catering sehat keluarga aku. Tapi sebelum itu pun, aku nih dengan income yang masih seadanya aja waktu itu, aku udah rela keluar jutaan rupiah buat ikutan catering ini itu. Alasannya adalah demi bisa kontrol makanan yang aku makan sehari-hari. Karena ya aku percaya banget, you are what you eat itu. Ditambah kalau catering, aku udah gak usah pusing lagi mikirin entar makan apa ya. Or kalau masak juga aku super males lah ya, lebih-lebih lagi. Mesti mikirin besok makan apa, belanja, prepare. Udahlah, tahu beres aja catering sehat, titik. Dari semuanya paling enak dan best value for money, dapur fit. But that's me. Kalau kalian pilih untuk masak sendiri, order online, pokoknya ingat aja, kunci untuk makanan sehari-hari itu adalah pilih makanan yang sehat, bergizi seimbang, minimally processed. That's it. Ngemil, boba, junk food gitu boleh gak? Sekali-sekali boleh, tapi jangan tiap hari ya. Aku sendiri kadang juga masih suka kok makan mie instan malam-malam. Penyebab makan. Pokoknya atur aja mayoritas makanan yang masuk ke dalam tubuh kamu itu adalah yang bagus. Next, tidur cukup. Nah, ini aku sendiri juga masih berjuang ngelakuinnya, but let's try together, shall we? apalagi sejak punya anak, apa itu tidur cukup? Tapi syukurnya sih makin kesini, anak-anak udah gak pernah bangun-bangun lagi tengah malam. Dan paginya biasa mereka langsung cari sus. Jadi dalam hal itu sekarang jam tidur aku udah mendingan. Cuman kalau untuk teraturnya, ini karena kebiasaan buruk aku yang kalau kerja tuh paling bisa konsen tengah malam. Ini kebiasaan dari zaman kuliah. Bad habit. Dan kadang besoknya tetap harus bangun pagi. Ya di situ kadang-kadang jam tidur aku jadi kurang dari 8 jam. Padahal tidur cukup itu ngaruh banget ke beauty dan ke imun tubuh. Serius, itu El kemarin nih kena COVID pas dia lagi sering-seringnya begadang. Dan aku pun tahun lalu sempet drop sampai karantina sendiri. Swab PCR negatif baru berani ketemu anak-anak itu pas aku lagi sering-seringnya begadang juga. So, a reminder for you guys and for myself yang sering begadang dan 3 harian ini baru aja begadang demi kerjaan. Yuk, bisa yuk kita kerjanya pagi aja. Let's get our beauty sleep. Tips kelima, banyak gerak. Gak ngomong olahraga lah ya, karena banyak gerak aja tuh susah loh. Especially if you guys are like me, yang kalau udah kerja itu ya berarti berjam-jam di depan komputer. Tapi aku masih ketolong sejak ada bebes, jadi masih sering main bareng, gendong lari-lari. Ini tuh kardio dan angkat beban loh bun. Ya ngikutin mereka lah, apalagi mereka lagi aktif-aktifnya kan. Oh sama kalau aku
Ini tips bego banget sih, but it kind of works for me. Aku kalau lagi keramas itu biasanya aku sambil squat. Multitasking babe, sama pakai jam sekaligus fitness tracker kayak gini. Tapi belakangan ini aku lagi sering lupa sih, padahal dia oke loh. Kalau aku misalkan udah kelamaan duduk gitu, dia vibrate gitu, dia ngingetin, ayo bangun gerak gitu. Oh ya, sebenarnya kalau pandemic is over, aku juga nantinya sih pengen ikut kelas yoga, pilates, atau nge-gym. Soalnya aku pengennya kan nanti sampai tuh tetap fit and strong ya guys. No letoy club. Jadi bisa ngikutin bebas kemana-mana gitu. Amin. Last but not least, supplement. Namanya juga suplemen ya, jadi dia tuh bukan yang utama, melainkan pendamping, tambahan, atau pelengkap. Jadi meskipun suplemen tuh meskipun suplemen tuh klaim-klaimnya menggoda banget, ingat, jangan anggap itu jalan pintas, apalagi jadi bergantung sama suplemen. Karena nomor satu tetap paling penting itu gaya hidup sehat dulu. Kalau lifestyle kita udah sehat, makan udah bener, prokes jalan, dan ada budget lebih, baru gak ada salahnya tambah vitamin atau suplemen. Disesuaikan sama kebutuhannya. Tapi kalau udah makan well balanced diet, masih perlu nggak suplemen? Ya sebenarnya nggak perlu. Kalau buat aku sih suplemen dan multivitamin itu bukan ke why, tapi lebih ke why not gitu. Kalau misalkan ada budget lebih, nggak ada salahnya gitu. Tapi kalau harus pilih, dulu waktu income aku masih pas-pasan, belum ada budget untuk vitamin, ya aku lebih pilih catering sehat aja dulu. Karena riset pun udah membuktikan bahwa suplemen nggak boleh menggantikan makanan lengkap yang nutrisinya penting banget untuk maintain kesehatan tubuh. Nah, karena untuk makanan sehari-hari aku tuh udah fix makan sehat, begitu ada rezeki lebih dan pengen melengkapi, ingat melengkapi ya, bukan menggantikan kebutuhan vitamin dan mineral setiap harinya, yang gak ada salahnya aku minum multivitamin juga gitu. Tapi bukan berarti kalian bisa makan junk food tiap hari terus makan multivitamin dan berharap jadi sehat. Bukan begitu, Ferguson. Aku sendiri dari kecil tuh udah terbiasa makan sehat, bawa bekal. Terus aku juga suka makan sayur, ayam juga sukanya dada gitu. Terus kalau minum vitamin, my mom juga nggak perlu ngingetin gitu. Aku tuh selalu nyari-nyari sendiri, terus minum gluk. Health conscious dari kecil. Anyway, multivitamin yang sekarang aku minum tiap hari adalah Alive Women's Ultra Potensi ini. Karena dia tuh secara kandungan vitamin dan mineral, aku lihat dia paling lengkap. Dan dia cuma perlu minum sehari 1 tablet. Ini penting banget buat aku, soalnya aku tuh suka enek kalau misalkan yang mesti minum banyak-banyak tabletnya, sekali minum 2-3 tablet gitu, aku nggak bisa. Itu bakal bisa yang kayak nyangkut di dada gitu. Kalian pernah gitu juga nggak sih? Tapi Bumil dan Bu Sui belum boleh minum ini ya, karena setahu aku vitamin A berlebih itu bisa bahaya buat janin dan bayi ASI. Jadi kalau kalian lagi hamil or menyusui dan pengen tambahan multivitamin atau suplemen, sebaiknya kalian diskusi sama dokter kalian dulu ya. Dan satu lagi, sejak merasakan benefit dari minum kolagen tiap hari untuk my skin and joints, yang paling berasa itu kulit aku bagian sini tuh yang biasanya kasar tuh jadi halus, dan leher belakang aku yang udah lama banget sakit kalau dong aku buat kumur-kumur kayak gini tuh, biasanya aku sampai harus pegangin gitu, jadi nggak sakit lagi. Dan ini benar-benar perubahannya tuh cuman sejak aku rutin minum kolagen. Nah sejak itu aku sekarang jadi minum ini juga tiap hari. Gede banget. Dia bentuknya bubuk, jadi bisa dicampur ke kopi, sup, anything. Dia nggak berubah rasa, ada bau khasnya cuman nggak sampai mengganggu. Dan secara budget, yang kayak begini tuh jauh lebih oke menurut aku dibandingin minuman kolagen lainnya di pasaran. Dia sekali minum tuh nggak nyampe 10.000. Ini semua aku dapetnya tuh dari iHerb, sponsor video kita hari ini. Jadi iHerb ini adalah website global yang menjual 30.000 lebih produk health and wellness. Jadi kayak vitamin, suplemen, beauty products, pokoknya banyak banget pilihannya, bisa kalap kayak aku. Mana di Indo tuh serem banget, masih ada aja yang jualin vitamin palsu kayak begini. Udah bener-bener what the. Ini yang asli, ini yang palsu by the way. Lagi pandemi gini juga kan. Nah ini tuh aku udah bahas lengkapnya. Kalian kalau mau lihat ada di highlight IG story aku. Nah kalau iHerb tuh reputasinya udah gak usah ditanya ya. Semua barang yang dijual udah pasti garansi 100% ori, tangan pertama, dan dikirim langsung dari US. Soalnya kayak begini aja tuh, ini emang produk aslinya si iHerb. Harganya juga aku bandingin sama Just Tip atau e-commerce di sini tuh bersaing banget. Apalagi dia sering ada diskon dan bisa free shipping kalau belanja di atas $40. Beberapa produk yang udah aku cobain sendiri dan suka, linknya udah aku taruh di description box ya. Plus kalau kalian belanja pakai rewards link aku, yaitu yang ini, bit.ly/iHerbIndo, kalian bakal dapat diskon $5 untuk pembelian pertama atau sekitar 72.000, lumayan banget kan? Dan untuk kalian yang udah pernah belanja sebelumnya, kalau pakai link bit.ly/iHerbIndo ini, kalian bakal tetap dapat tambahan diskon 5%. Not bad. Nah, itu semua tadi adalah tips self-care dari aku supaya kita semua bisa tetap sehat dan cantik selama di rumah aja. Sebenarnya semua tips ini aku juga udah jalanin sebelum pandemi, kecuali yang olahraga dan tidur cukup ya. Dan pastinya bakal aku jalanin terus seumur hidup. Kenapa? Because I love investing in my health and beauty. These things, if you don't take care sedari muda, itu umur semakin jalan bakal semakin susah.
trust me. Istilahnya gini, mencegah lebih baik daripada mengobati. Terutama untuk health ya, karena buat apa kita kerja capek-capek, banting tulang, cari duit banyak-banyak, kalau ujung-ujungnya kita juga nggak bisa nikmatin karena kita nggak jaga kesehatan dari sekarang. Oke guys, I hope you guys enjoy this video dan semoga tadi tips-tips dari aku ada yang berguna. Kalau kalian ada tips juga, boleh lo berbagi di kolom komen. I would love to read them. If you like this video, please give this a thumbs up. Jangan lupa subscribe and I'll see you guys in my next video. Bye!